Apa? Nggak usah lah. Toh nggak usah saya sebutin udah. Cuman pasti berkelit. Saya yakin pasti akan dibantah. Pasti akan dibantah dengan dalil temennya. Inisialnya boleh? Apa? Inisial. Nggak usah lah. Toh nggak usah saya sebutin udah. Cuman pasti berkelit. Saya yakin pasti akan dibantah. Pasti akan dibantah dengan dalil temennya. Dengan dalil temennya. Kalau nih, nah semua nih rumusnya sama. Mau menutupi dengan sesuatu yang taat. Orang yang taat terhadap suatu keyakinan. Rumusnya hampir sama semua ini. Supaya saya terbuai. Supaya saya terhanyut dengan pengakuannya dia menolong si perempuan. Daripada kau nolongin istri orang, ya urusin dulu rumah tanggamu. Daripada kau memfasilitasi istri orang, urusin dulu rumah tanggamu juga. Rumah tanggamu diurusin. Kalau saya boleh ngomong ya, mau baik-baik, mau nggak baik-baik, urusin dulu rumah tanggamu. Kenapa harus memfasilitasi istri orang? Statusnya masih istrinya. Istri orang loh ini. Ayo, kalau mau berbicara keyakinan lagi nih, pantas nggak tuh? Kalau dia memang orang sama-sama ngaku orang yang taat, ya, suruh istri orang itu pulang ke rumah orang tuanya. Suruh pulang ke rumah orang tuanya. Rumahnya, Mas. Apa? Sudah pernah cek ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Saya ke rumah orang tuanya Maksudnya ngecek Marco ke sana, kemana? ke rumah orang tuanya. Mungkin tinggal di sana atau Enggak, di TKP. Di TKP awal. Begitu saya bongkar, Marco langsung pindah-pindah. Marco, mereka tuh punya safe house. Nah, detik ini mereka ada safe house lagi. Safe house yang baru. Safe house yang baru. kali ya. Marco tuh selalu dikawal itu. Dan saya tahu siapa yang ngawal. Saya tahu siapa yang ngawal. Saya tahu dari mana yang awal itu. Resmi itu dia tuh. Bukan ngawal resmi ya. Saya cuma bisa bilang pakaian yang dia pakai itu resmi. Ya. Tapi tugasnya sebenarnya bukan untuk ngawal-ngawal Marco dan si perempuan itu. Cuman saya masih punya etika, saya masih belum mau menyebutkan. Yang pasti yang mengawal Marco, yang sok-sokan mengawal Marco dan ngawal si perempuan, saya tahu dia asalnya dari mana. Cuman karena saya sebenarnya tidak membenci siapapun yang mengawal Marco. Ya. Saya tidak membenci dia, cuman saya yakin dia punya hati nurani kok. Ya. Dan dia seharusnya kalau dia menghargai pakaian yang dia pakai, ya, dia harusnya lebih tahu mana yang harus dilindungi, mana yang tidak harus dilindungi. Cuman ya sudahlah, mungkin karena hubungan profesional, ya kan butuh juga. Mas, kalau saya tangkap seandainya sama-sama membagi waktu untuk ketemu, Nggak bisa. sama-sama Oh, sama-sama ini, menyayangi anak. ini ya, nih ya, kuncinya cuma satu. Kalau tidak saya bongkar ini semua, Marco ada di tengah-tengah mereka. Udah, itu aja. Hati orang tua siapa yang nggak sakit? Mereka mau bantah. Mereka mau bilang nggak tinggal serumah, silakan bantah. Ya, nggak bisa saya. Pasal perzinahan. Dan ini nih, semoga Bu Nur nonton nih. Ya, Bu Nur tuh ART saya yang kerja sama saya udah 2 tahunan. Ketika perempuan itu bawa anak saya keluar dari rumah, Bu Nur itu selalu nempel di Marco. Itu Bu Nur, dia selama kerja sama saya yang saya perhatiin, dia sembayangnya cukup rajin. Jadi kalau logika saya ya, kalau saya akuin saya memang manusia yang banyak dosa ya, tapi kalau Bu Nur saya perhatiin dia manusia yang sembayangnya lumayan rajin. Jadi logika saya, orang yang sembayangnya rajin tidak ada alasan lain untuk tidak berkata jujur. Dia harus jujur. Dia tahu, Bu Nur itu tahu tuh. Bu Nur itu tahu tuh kehidupan mereka tuh tahu itu. Ngapain Marco disuruh manggil laki-laki itu Daddy? Tapi pasti nanti dibantah. Makanya dibantahnya nanti semua teman-temannya Mas itu, semua anak-anak temannya Mas itu kalau manggil Mas itu Daddy. Dibantahnya pasti akan gitu. Dibantahnya akan gitu kalau punya otak ya. Kalau dia punya otak, suruh panggil Om dong. Kan bukan siapa-siapa. Marco bahasa Inggrisnya
sudah bagus loh, dan dia tahu arti kata daddy, father. Kok punya otak, suruh panggil om atau panggil nama. Kalau menurut saya sih nggak usah panggil om, panggil aja namanya. Nggak perlu sopan santun lah. Sama lagi Berarti Bu Nur akan jadi saksi nanti Mas Emang akan saya cari Bu Nur, akan saya cari. oh di bawah Dia harus jadi saksi. Akan saya cari, ya Bu Nur. Semoga keluarganya Bu Nur atau Bu Nur nonton tayangan ini, dan semoga bagian ini jangan dikat karena Bu Nur harus saya temukan. Ya, Bu Nur harus saya temukan, dan Bu Nur, pesan saya, kamu orang yang taat sembayang, ya, kamu bisa mempertanggungjawabkan ibadahmu itu kepada Sang Pencipta, dan kamu harus berkata jujur, ya. Meskipun kamu udah disupport tanda kutip, saya tahu, ya, tapi jangan kalah, ya. Jangan kalah dengan ketaatanmu itu, ya. Kejujuranmu yang saya butuhkan, ya. Kalau kamu memang orang yang taat dengan sembayangmu, ibadahmu, bersiaplah untuk memberikan kesaksian yang jujur buat saya. Ya, karena saya yakin kamu tahu tentang hubungan mereka. Mas sekangen apa sih sama Marco? 3 bulan Mbak nggak ketemu, itu nggak perlu saya jelasin deh, ya. Mereka nih, komplotan mereka nih udah mempermainkan saya ini. Dah, nggak dikasih hak saya yang masih sama dengan perempuan itu, nggak dikasih saya. Nggak bisa, mereka mau bantah pakai apa? Hah? Mau bantah pakai apa? Nggak bisa mereka. Rindu Disupport itu. rindu dipanggil Thor, dipanggil Iyalah, nggak punya otak itu. Perempuan itu dan mereka percaya diri. Saya yakin mereka masih percaya diri karena mereka punya kekuatan. Mereka merasa masih punya kekuatan. Mereka merasa diduga masih bisa mengatur semua. Tapi saya yakin, nanti pada saatnya, pada ujungnya, kalian akan dipermalukan. Karena yang kalian lakukan, itu sebenarnya semesta ini tidak merestui. Ya, kalian, saya bilang kalian ini ya, kalian sudah memisahkan anak saya secara paksa dengan dalil-dalil receh kalian, dengan dalil-dalil apa ya, dengan dalil-dalil yang nggak masuk akal. Karena udah saya jawab semua. Mas, Mbak Vita juga pernah update status kalau pernah minta berpisah tapi Mas Yama tidak mau waktu itu. Waktu apa? Nggak tahu waktu tapi Loh, kalau dia kan memang kalau berbicara cerai, dia kan memang udah mau cerai dari awal. iya, Mbak Titi ingat nggak? Tahun 2017, Marco baru lahir. iya. Siapa yang main media sekarang? Nah, ini lagi nih. Mulutnya dia kan selalu bilang ke saya kan, Yama itu selalu media itu dibuat senjata untuk buka aib dia, nyerang dia. Nah, sekarang kalau mau berbicara media, masih ingat nggak yang 2017 pertama kali aku digugat cerai? Siapa yang main media? Mbak Titi ingat nggak ngejar-ngejar saya di lokasi syuting? Yang saya nggak mau diwawancara. Saya sampai ngumpet-ngumpet tuh. Itu saya masih ingat tuh. Itu saya lagi syuting Raden Kian Santang, kembalinya Raden Kian Santang, MNC TV. Gue masih inget tuh. Ada berapa media tuh yang dia panggil ke lokasi. Siapa yang main media duluan? Saya tuh ingat semua. Dia kan yang terus dia nyusulin saya ke lokasi Respon bawa media. Cuman saya nggak mau ketemu. Akhirnya setelah kalau nggak salah setelah saya udah sama Bang Henry Indraguna, baru saya muncul di media. Makanya saya mau pada saat itu saya, dan sampai sekarang saya juga mau terima kasih sama Bang Henry Indraguna itu. Nah, kalau mau berbicara cerai, dia kan yang getol mau cerai banget. Kalau saya jujur saya tidak mau perceraian. Saya nggak mau sebesar apapun masalahnya. Meskipun, nah kecuali yang ini ya, ini udah jelas terbukti nih. Depan mata nih, tinggal pembuktian di Pengadilan Negeri Tangerang. Makanya saya minta atensi nih kepada pihak-pihak terkait yang di sana. Tolong lihat ini secara objektif. Ini ada bapak yang dipaksa pisah sama anak kandungnya. Ada seorang ayah yang ingin membongkar kebusukan. Tapi pihak sana mau nutupi dengan isu-isu yang nggak penting menurut saya ya. Karena ya itu, mereka harus membungkus kebusukan itu
dengan isu-isu yang lain supaya kebusukannya nggak terbongkar. Itu. Tapi saya masih percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia, ya, kepada PN Tangerang. Saya percaya kalian orang-orang baik, kalian orang-orang bersih, kalian orang-orang jujur, ya. Kalian orang-orang yang bisa melihat perkara yang sedang saya hadapi ini dengan hati nurani kalian dan secara objektif. Itu bahwa di sini ada seorang ayah yang berjuang memperjuangkan anaknya, rindu terhadap anaknya dipaksa dipisahkan dari ayah kandungnya, dan saya berjuang ini untuk menyelamatkan anak saya karena kalau saya nggak bongkar ini, anak saya hidup di dalam hubungan mereka. Udah itu aja tuh. Silakan bantah ini. Silakan sana bantah ini. Kalian punya uang kan? Kalian merasa kuat kan? Silakan bantah. Optimis menang nanti di pengadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mendapatkan Marco. Dah. Karena apa ya? Yang nggak bisa kalian atur hanya Tuhan. Orang-orang mungkin kalian bisa atur dengan uang, tapi semesta dan Tuhan nggak bisa kalian atur, nggak bisa kalian atur. Tuhan nggak bisa kalian bisnisin. Udah saya yakin itu. Mungkin sekarang mereka lagi dikasih fur lah sama semesta ini, ya kan? Mereka ketawa-ketawa. Saya tahu, Mbak, mata dan telinga saya itu tuh ada di mereka, tapi mereka belum sadar. Saya tahu mereka tuh ketawa-ketawa kalau lihat saya lagi diwawancara, saya posting-posting di medsos. Mereka ketawa-ketawa, saya tahu. Mereka pergi kemana? Ini kita wawancara 3 hari yang lalu tuh, yang perempuan tuh lagi ada di BCA Ciputat dengan pengawalnya. Ya, wes ya. Dengan pengawalnya. Saya tahu pengawalnya siapa. Minta dijemput dengan mobil ya nggak usah saya sebutin merek lah ya, cuman warnanya putih. Ya mobil-mobil yang biasa dipakai para pesohor. Ya, itu. Tapi bantah aja. Cuman saya tahu ke BCA Ciputat, minta dijemput di basement. Jemput ya pakai mobil yang itu yang warna putih. Itu. Dibilang matre nggak sih? Apa? Dibilang matre nggak sih? Ya itu tergantung orang yang menilai ya. Cuman kalau misalnya nanya ke saya manusia yang selalu belajar untuk bersyukur sekecil apapun itu berkat. Nggak, bahkan kalau di postingannya mbaknya tuh selalu bahas uang, bahas rumah. Iya memang, yang dia bahas kan tentang harta. Nggak apa-apa, Bantahan Mas gimana? nggak apa-apa. Rumah. Nggak, saya tidak mau apa ya, saya biarin aja. Nggak perlu saya bantah, nggak perlu tuh ntar biar apa biar itu masuk ke ranah Mas Arjana dan Bang Ricci sebagai pendamping saya. Kalau saya pribadi nggak perlu saya bantah. Udah saya tegak lurus sama substansinya. Bahwa saya akan membongkar kebusukan ini, bahwa saya akan menyelamatkan Marco supaya Marco tidak ada di dalam kehidupan mereka berdua dan mereka itu. Mas, rumah yang dia beli dalam masa pernikahan, Atas nama dia, tapi boleh dibilang bono gini nggak sih Mas? apa? Boleh dibilang bono gini nggak sih? Menurut yang paham gimana? Kalau saya sih, saya nggak mau bahas itu. Secara hukum, Karena fokus saya adalah Marco dan Marco. kalau maksudnya secara hukum kan yang dibeli dalam masa pernikahan itu adalah harta bono gini, harta bersama bukan? Kalau yang punya otak kan akan berpikirnya seperti itu kan. Yang punya otak dan paham kan. Cuman kalau otak saya udah cuman Marco dan Marco. Masalah itu semua saya sudah serahkan ke Mas Arjana dan Bang Ricci. Gitu. Tapi kalau tanya ke saya hanya Marco dan saya harus menyelamatkan Marco. Dan semoga ini jadi percontohan ya bagi kalian para ayah, para bapak. Ya, jika kalian di posisi saya dan kalian yakin posisi kalian itu benar, tepat, jangan pernah nyerah berjuang untuk anakmu, untuk anak-anak kalian. Udah itu. Bongkar, buktikan. Itu jika kalian ada di posisi saya sekarang ini, buat ayah-ayah se-Indonesia, jika kalian ada di posisi saya, kalian sedang memperjuangkan anak, jangan pernah takut apapun. Ya. Boleh hukum berbicara, anak di bawah umur, hak asuh jatuh kepada ibu. Tapi tidak serta-merta, garis bawah, tidak otomatis. Jika sang ibu memenuhi unsur yang berhubungan dia tidak layak, maka anak akan jatuh ke tangan kita sebagai ayah atau bapak.
Jangan pernah takut untuk memperjuangkan anak kalian jika kalian sudah mengumpulkan bukti dan kalian tetap di track yang tepat, yang benar. Perjuangkan anak-anak kalian.